Haleluya. Salam damai sejahtera. Semoga semua saudara dan saudari, kawan-kawan senantiasa dalam keadaan yang sehat dan gembira selalu. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut tahun baru. Saya ingin menyampaikan 6 perkara, yaitu bagaimana umat Tuhan seharusnya menyambut tahun yang baru ini. Yang pertama ialah kita bersyukur telah dapat mengakhiri tahun ini. Artinya tahun yang 2020 yang kita tinggalkan ini. Kita membaca dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat 26. Sangkaku hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, apapun yang telah kita lalui di tahun 2020, jadikanlah itu sebagai suatu kenang-kenangan saja atau pengalaman hidup kita. Tidak boleh sebagai sesuatu hal yang menyebabkan kita putus asa, apatah lagi kalau kita kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan, atau sehingga kita meninggalkan iman kita. Tetap ada hal-hal yang masih kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Nah, seperti dalam ayat yang kita baca tadi, Nabi Yeremia mengalami banyak hal yang buruk, tetapi dia menyadari masih kasih karunia Allah itu begitu besar, masih menaungi dia. Walau apapun yang sudah kita alami, kita rasa keseorangan, seperti doa kita belum didengarkan, masalah-masalah silih berganti, tetapi tetaplah bersandar kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata di ayat 26 adalah baik menantikan pertolongan daripada Tuhan. Jika tiada jawaban Tuhan, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Apabila Tuhan ada rencananya tersendiri buat kita, maka kita sebagai ciptaannya, umatnya, haruslah kita akur atau taat menerimanya. Yang kedua, kita menyadari bahwa masa ini sangat singkat sekali. Kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Berakhir setiap tahun tanpa kita sadari. Biasanya di awalnya itu kita merasakan masa itu bergerak dengan begitu perlahan sekali. Tetapi semakin hari semakin banyak angan-angan dan keinginan kita. Hati kita semakin terpaut pada dunia. Hati dibuai oleh angan-angan dan keseronokan. Kita semakin sibuk, dan sedar-sedar setahun sudah pun berlalu. Setahun berlalu, setahun usia bertambah, fisikal kita semakin menuap. Ada yang belum merasa cukup mendapatkan uang. Mereka menyadari masa sudah berakhir tanpa disadari. Jadi kita menempuhi tahun yang baru, maka kita harus mengingatkan begitu singkatnya masa ini.
Yang ketiga, kita haruslah merenung. Kita mengambil kesempatan untuk kita merenungkan apa yang sudah kita lalui di tahun yang lalu atau tahun 2020. Mari kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cicitmu semuanya itu. Nah, dalam ayat ini mengatakan jangan hilang dari ingatanmu. Maksudnya bukanlah kita ini menyimpan trauma atau terus bersedih, melainkan kita merenunginya sebagai yang membantu pembelajaran hidup kita. Hal itu boleh menyedarkan kita. Hal itu boleh menjadi iktibar kita. Biasanya selalu gagal karena kita tidak merenung. Jadi berulang-ulang kegagalan yang sama kita alami. Sepatutnya renunglah. Kenapa saya gagal? Kenapa sering kesusahan yang datang? Kenapa kawan-kawan mulai menjauhi saya? Kenapa anak-anak tidak seperti saya yang giat ke gereja beribadah? Kenapa anak-anak seperti tidak beriman? Kenapa iman saya lemah? Kenapa masih tidak faham-faham firman Tuhan? Jadi ambillah masa untuk merenung. Jika kita senantiasa sibuk, kita pasti akan lalai dan kita seperti tidak ada masa untuk merenung. Apabila kita merenung, kita akan memahami atau dapat mencari puncanya, dan kita akan dapat mengikhtiarkan jalan penyelesaiannya, supaya hal yang buruk itu seperti kegagalan, masalah dan sebagainya tidak akan sering berulang-ulang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi jika pertanyaan-pertanyaan tadi terus dibiarkan, ditiup oleh angin angan-angan kita dan kesibukan kita mencari uang atau perkara-perkara dunia, maka keadaan yang lemah yang ada pada kita itu akan kekal berterusan. Jadi ambillah masa untuk kita merenung, berpikir. Bagian keempat, memohon pimpinan Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting dan tidak boleh lari daripada hidup seorang umat Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 139 ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita baca juga dalam kitab Amsal pasal 5 ayat 21. Kerana segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Kita harus memohon pimpinan Tuhan supaya kita dapat melalui jalan kita yang menurut kehendak Tuhan. Banyak hal yang mungkin telah berlaku sesuai dengan kehendak kita, tetapi ada juga hal-hal yang berlaku tidak menurut kemauan kita. Oleh yang demikian, kita mohon Tuhan untuk memimpin kita menempuhi tahun-tahun yang mendatang ini. Kita harus mengingat keterbatasan kita, dan dengan itu kita akan bersandar kepada Tuhan. Jangan kita berbuat seolah-olah adalah di dalam tangan kita hidup dan mati kita. Kita berjaya atau gagal. Jangan begitu. Manusia ini tertakluk kepada waktu dan kesempatan. Jadi kita memohon pimpinan Tuhan supaya perjalanan kita yang seterusnya akan berjalan dengan lancar dan kita dapat berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan yang boleh memuliakan Tuhan. Yang kelima, kita memperbaiki kekurangan di tahun yang lalu
atau meninggalkan apa yang tidak baik di tahun yang lalu. Kita baca dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Inilah cara maju ke hadapan. Inilah cara maju kepada Tuhan. Melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan apa yang di hadapan kita. Kalau tahun lalu kita digel, jangan lagi kita digel pada tahun yang baru ini. Kalau tahun yang lalu kita malas, jangan lagi kita bawa malas itu ke tahun yang baru ini. Semua yang tidak baik di belakang itu kita harus tinggalkan. Tinggalkan semuanya. Dan kita memperbaiki di tahun yang baru. Begitu untuk kita maju dalam Tuhan. Baik, yang keenam, lebih giat untuk Tuhan. Kita baca dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam Tuhan tidak ada istilah tahun depan atau belum sampai masanya, melainkan haruslah giat senantiasa. Setahun berlalu, artinya janji kedatangan Tuhan itu sudah semakin hampir. Sebagai dorongan, kita membaca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Suatu dorongan yang kuat untuk kita ini giat beribadah atau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Pertama, di sini tidak sia-sia apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Dan yang kedua, hari kedatangan Tuhan itu semakin hampir. Artinya, upah atau ganjaran yang akan kita terima itu tidak lama lagi. Kalau kita giat hanya untuk diri kita sendiri, kita untung juga. Tetapi hanya untuk diri sendiri. Dan hanya untuk dunia ini saja. Sementara saja. Hanya boleh dipakai, digunakan di dunia saja. Tetapi giat untuk Tuhan, untung diri sendiri, untung demi keluarga kita, dan selamat di akhir zaman. Jadi bergiatlah demi Tuhan, lebih mendekati Tuhan, barulah kita tidak akan sia-sia menempuhi tahun yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat meninggalkan tahun yang lalu dan menempuh tahun yang baru. Selamat tahun baru kepada semua, dan semoga kita semua diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan yang baik dan dijauhi dari hal-hal yang buruk. Amin.